Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alia Dwi Naroga, K1 A12009, mahasiswa ilmu pemerintahan, Fakultas Hukum, Universitas Jambi. Pada video ini saya ingin memenuhi tugas mata kuliah metode penelitian kuantitatif dengan dosen pengampu Bapak Nafarin Karim dan Bapak Pradita Eko Prasetyo Utomo. Nah, pada video ini saya akan menjelaskan proposal kami yang berjudul Pengaruh Kualitas Pelayanan terhadap Kepuasan Masyarakat pada Pembuatan IKTP pada Dinas Kependudukan Catatan Sipil di Kota Jambi. Langsung saja kita masuki slide yang pertama. Dinas Dukcapil melayani masyarakat dalam bidang pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, pemanfaatan database kependudukan, nomor induk kependudukan atau NIK, dan kartu tanda penduduk elektronik atau IKTP, dan lain-lainnya. Kualitas pelayanan publik haruslah selalu mengedepankan kepentingan masyarakat sebagai pelanggan. Namun nyatanya, masyarakat masih ada yang mengeluhkan pelayanan yang diberikan oleh aparatur pemerintah kepada masyarakat yang cenderung kurang baik dan kurang berkualitas. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya pengaduan yang diajukan kepada oknum aparatur pemerintah yang memberikan layanan kepada masyarakat. Salah satu keluhan yang sering dikeluhkan oleh masyarakat yaitu ketidakjelasan sebuah informasi dalam pengurusan data kependudukan, serta kurang profesionalitas pegawai dalam memberikan layanan dan sebuah proses pelaksanaan sebuah pengurusan administrasi kependudukan yang mengalami keterlambatan waktu. Kemudian pengaduan lainnya seperti yang prosedur dan mekanisme kerja pelayanan yang berbelit-belit dalam pengurusan, tidak transparan, kurang informatif, kurang akomodatif, kurang konsisten, dan terbatasnya fasilitas, sarana, dan prasarana pelayanan sehingga tidak menjamin kepastian hukum, waktu, dan biaya, serta masih banyak dijumpai praktek pemungutan liar, serta tindakan-tindakan yang berindikasi penyimpangan dan KKN. Warga Kota Jambi memerlukan pembuatan data kependudukan yang membutuhkan waktu cukup lama untuk menunggunya sampai dengan selesai. Selain membutuhkan waktu yang lama, terdapat permasalahan lain, yaitu pemungutan liar yang terjadi setelah data kependudukan tersebut jadi dan siap diambil. Menurut berita yang terdapat pada berita dinamikajambi.com pada tanggal 20 Juli 2020, salah satu warga Kota Jambi mengeluhkan dengan banyaknya persyaratan dengan terlalu berbelit-belitnya syarat sehingga warga malas untuk mengurus KTPL. Dan warga meminta agar lebih transparan dalam pemberian informasi syarat-syarat apa saja yang diperlukan pada saat pengurusan KTPL. Nah, di sini kami mengambil rumusan masalah tentang bagaimana pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan masyarakat pada pembuatan EKTP di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jambi. Berdasarkan latar belakang yang kami sampaikan pada slide sebelumnya, maka rumusan masalah ini yang akan kami angkat. Kemudian tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis upaya memaksimalkan kinerja pelayanan pembuatan IKTP pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jambi, kemudian untuk mengetahui dan menganalisis peningkatan pelayanan pembuatan KTP elektronik yang ditetapkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jambi. Nah, di sini kami cantumkan juga batasan masalah untuk proposal kami. Pembatasan suatu masalah digunakan untuk menghindari adanya penyimpangan maupun pelebaran masalah agar penelitian tersebut lebih terarah dan memudahkan dalam pembahasan sehingga tujuan penelitian akan tercapai. Beberapa batasan masalah dalam penelitian ini adalah yang pertama, luas lingkup hanya meliputi pelayanan dari pembuatan IKTP di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jambi. Kemudian pelayanan yang ditujukan yaitu pada pembuatan KTP elektronik di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jambi. Landasan teori,
Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, pada pasal 1 ayat 1 yang berbunyi pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan undang-undang bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Adapun standar pelayanan yang dimaksud dalam pasal ini sebagaimana bunyi ayat ke-7 adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur. Dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, secara tegas diamanatkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat akan ditempuh melalui 3 jalur, yaitu peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, dan peran serta masyarakat. Berlakunya undang-undang merupakan sebuah perubahan yang mencolok sebuah struktur pemerintahan di daerah dengan dahulu adanya pemerintahan yang dilayani menjadi melayani. Dengan berjalannya sebuah pelaksanaan pelayanan oleh pemerintah yang maksimal serta berjalan lebih efisien dari sebelumnya kepada masyarakat. Di sini ada kerangka pikir yang dicantumkan di dalam proposal kami. Di sini ada Dukcapil, Kepala Dukcapil, pegawai, serta ada profesionalitas, efektivitas, dan pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan masyarakat pada pembuatan EKTP Dinas Dukcapil Provinsi Jambi. Kemudian hipotesis. Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah ditanyakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Hipotesis dapat dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris. Dengan memperhatikan karakteristik variabel yang akan diuji berdasarkan perumusan hipotesis, maka didapatkan H0 P sama dengan 0. Artinya Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Provinsi Jambi tidak efektif dalam meningkatkan kualitas pelayanan. Namun jika HA P tidak sama dengan 0, artinya Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Provinsi Jambi efektif dalam meningkatkan kualitas pelayanan. Nah, jenis pelayanan yang digunakan pada jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian kuantitatif deskriptif. Nah, metode kuantitatif merupakan metode yang menggunakan alat analisis bersifat kuantitatif, di mana hasil analisis disajikan dalam bentuk angka-angka yang kemudian dijelaskan dan diinterpretasikan dalam suatu uraian. Sementara metode deskriptif adalah metode yang menggambarkan suatu data yang akan dibuat baik oleh penulis sendiri maupun secara berkelompok. Oleh karena itu, seperti yang telah disampaikan, bahwa ciri-ciri metode deskriptif adalah memusatkan diri pada pemecahan masalah-masalah yang ada pada masa sekarang dan masalah-masalah yang aktual. Dan kemudian data yang dikumpulkan disusun, dijelaskan, dan dianalisis sehingga memperoleh sebuah kesimpulan. Lokasi penelitian yang kami ambil di penelitian ini dilakukan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jambi. Alasan kelompok kami memilih lokasi ini karena lokasi penelitian ini merupakan unit Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang paling aktif di Provinsi Jambi, mengingat warga Kota Jambi yang lebih banyak daripada kabupaten dan kota yang ada di Provinsi Jambi. Nah, penulis ingin mengkaji tentang bagaimana kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan yang diberikan dalam pembuatan IKTP di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jambi. Nah, ada variabel penelitian. Variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya. Dalam penelitian ini menggunakan dua variabel, yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Nah, variabel bebas atau independen dirumuskan dengan X dalam penelitian ini, yaitu tentang profesionalitas pelayanan pembuatan IKTP Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Jambi.
Tahapan ini adalah inti dari penelitian, yakni untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap kualitas pelayanan. Kemudian variabel terikat atau dependent variable dirumuskan dengan Y adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Adapun yang menjadi variabel terikat yaitu kualitas pelayanan pembuatan IKTP Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Jambi. Nah, operasional variabel adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek, atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian dicari kesimpulannya. Kegunaan definisi operasional dalam penelitian adalah untuk memberi batasan dan pengertian yang jelas tentang variabel, sehingga tidak terjadi kesalahpahaman mengenai data yang akan dikumpulkan dan menghindari kesesatan alat pengumpulan data. Adapun definisi operasional dari penelitian di antara lain, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang dirumuskan dengan X. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Kemudian ada kualitas pelayanan masyarakat atau Y. Kualitas pelayanan dapat diartikan sebagai memenuhi kebutuhan dan persyaratan, serta pada ketepatan waktu untuk memenuhi harapan pelanggan. Kemudian di sini ada sumber data, pengambilan data yang dihimpun langsung oleh peneliti disebut sumber primer. Dan apabila melalui tangan kedua disebut sumber sekunder. Nah, data primer adalah data pokok yang diperlukan dalam penelitian dan diperoleh secara langsung oleh sumbernya ataupun dari lokasi objek penelitian atau keseluruhan data hasil penelitian yang diperoleh di lapangan. Dalam penelitian ini, data primernya adalah data yang diambil melalui kuesioner yang diisi dengan masyarakat setempat, aparat desa, serta orang-orang yang bekerja di dunia kesehatan yang tinggal di kota Jambi. Kemudian data sekunder. Data sekunder adalah data atau sejumlah keterangan yang diperoleh secara tidak langsung ataupun melalui sumber perantara. Data sekunder dari penelitian ini berupa penelitian sebelumnya, buku, literatur, artikel, internet, dan lain-lain selain data primer. Nah, di sini ada populasi dan sampel. Populasi adalah skala keseluruhan gejala atau satuan yang ingin diteliti. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat di Kota Jambi. Kemudian untuk sampelnya merupakan bagian dari populasi yang akan diteliti. Untuk menentukan besaran sampel, peneliti menggunakan rumus Lofin. Selain daripada itu, karena mengingat waktu, tenaga, dan dana, serta kemungkinan adanya hambatan-hambatan, maka penulis mengambil sampel dengan besaran 10%. Jumlah sampel yang digunakan dengan menggunakan rumus Lofin. Nah, dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data primer yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawab. Angket atau kuesioner berisi suatu set pertanyaan yang secara logis berhubungan dengan masalah penelitian, dan tiap pertanyaan merupakan jawaban yang mempunyai makna dalam menguji hipotesis. Maka dari itu, dalam penelitian ini penulis memberikan kuesioner berisi pertanyaan yang berkaitan dengan penelitian ini kepada responden yang akan dimintai pendapat atau jawabannya. Untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, adapun kuesioner yang digunakan pada penelitian ini sifatnya tertutup dan langsung, yang disajikan dalam bentuk pertanyaan, sehingga responden diminta untuk memilih salah satu jawaban yang sesuai dengan memberikan tanda checklist. Butir-butir pertanyaan yang terdapat dalam kuesioner diberikan bobot dengan pengukuran menggunakan skala Likert. Setiap jawaban dari angka pertanyaan disediakan 5 alternatif jawaban. Ya, ini sangat tidak setuju, kurang setuju, setuju, dan sangat setuju. Data yang telah terkumpul diolah oleh peneliti dengan tahapan penyajian data dalam bentuk teks atau narasi dan coding, yaitu mengklasifikasikan data dari tanggapan responden atau angket yang telah disebarkan. Data yang diinput bersumber dari angket, tanggapan respon dengan jenis data ordinal dengan skala Likert dengan bobot 5, 4, 3, 2, dan 1. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif, yaitu pemaparan atas jawaban responden dalam kuesioner penelitian yang dijadikan dalam tabel distributif
frekuensi. Nah, di sini ada rumus untuk menghitung hitung. Untuk mengetahui apakah hak ditolak atau diterima, digunakan uji signifikasi sebagai berikut. Jika T hitung lebih besar dari T tabel 0,05, maka HO ditolak. Berarti HA diterima. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil efektif dalam meningkatkan kualitas pelayanan. Namun jika T hitung lebih kecil dari T tabel 0,05, maka HO diterima. Berarti HA Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Provinsi Jambi tidak efektif dalam meningkatkan kualitas pelayanan. Penarikan kesimpulan dilakukan berdasarkan pengujian hipotesis dan kriteria-kriteria yang ditetapkan dengan teori untuk masalah yang diteliti. Penarikan kesimpulan dilakukan berdasarkan pengujian hipotesis dan kriteria-kriteria yang ditetapkan dengan teori untuk masalah yang diteliti. Nah, di sini kami lampirkan hasil pengumpulan data dari kuesioner kami. Di dalam kuesioner kami cantumkan pertanyaan-pertanyaan tentang pelayanan publik dengan 5 indikator. Setiap indikator kami masukkan 5 pertanyaan. Nah, jumlah responden yang kami ambil yaitu 100 orang. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan tentang laporan penelitian dari kelompok kami. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.